Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang laki-laki dan ambisi. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, memang semua orang pasti punya ambisi gitu Pak Paul ya. Tetapi memang laki-laki yang agak lebih sering berkaitan dengan ambisi ini Pak Paul. Nah ini hal-hal apa yang bisa kita bicarakan Pak Paul? Begini Pak Gunawan, saya kira ya saya boleh ibaratkan laki-laki dan ambisi itu seperti sepasang sepatu ya. Jadi selalu ada lah laki-laki itu cenderung memang mempunyai ambisi. Nah, yang saya mau angkat adalah apakah ambisi itu salah? Sebab kadang-kadang nih kita ini beranggapan ambisi itu salah, nggak boleh punya ambisi. Jadi kenapa kok kita beranggapan ambisi salah? Apakah memang ambisi adalah sesuatu yang selayaknya dihindarkan? Jadi ya saya kira pentinglah kita melihat hal ini dengan lebih saksama sehingga kita nggak sampai jatuh ke dua ekstrim. Ekstrim yang pertama adalah kita itu sama sekali takut ya untuk mempunyai ambisi, tapi sekaligus juga jangan sampai kita itu tuh pokoknya membolehkan apa aja. Itu yang perlu kita lihat. Ya mungkin bagi kita sebagai orang Kristen itu karena seringkali dikaitkan dengan sifat rendah hati. Sebagai orang Kristen kita harus rendah hati, harus pasrah. Sehingga kalau ada orang Kristen yang berambisi, dianggapnya angkuh atau serakah bahkan gitu Pak Paul. Betul. Saya kira ada ya pandangan seperti begitu ya, bahwa nggak bolehlah orang Kristen mempunyai ambisi, sebab itu tuh berarti tuh memikirkan sesuatu yang terlarang gitu, seolah-olah nggak rohani lagi lah kalau punya ambisi. Jadi ya kita mesti memang melihat ya apakah memang seperti itu. Iya. Jadi hal-hal apa Pak Paul yang mau kita pikirkan tentang ini? Sesungguhnya ambisi kan hanyalah berupa keinginan ya untuk mencapai sesuatu. Jadi sebetulnya ambisi itu sendiri bukan sesuatu yang salah atau berdosa. Sebab ambisi hanyalah sebuah keinginan. Ambisi dapat menjadi sesuatu yang salah atau berdosa bila objek keinginan itu adalah sesuatu yang salah atau berdosa. Atau cara kita mewujudkannya untuk mendapatkan ambisi itu adalah salah dan berdosa. Misalnya nih ya, kita ini ingin menempati jabatan yang lebih tinggi. Nah sudah tentu kedudukan ya, itu bukan sesuatu yang salah. Dengan kata lain, keinginan untuk mencapainya, nama lain dari ambisi ya, bukan sesuatu yang berdosa. Namun, apabila kita mendapatkan jabatan itu dengan cara misalnya menjelek-jelekan orang yang sekarang menempatinya, atau kita memberikan sogokan lah kepada orang supaya kita memperoleh jabatan itu, maka hal itu menjadi salah. Ya, artinya menghalalkan semua cara demi mencapai apa yang diinginkan. Ini yang kita tidak bisa terima di dalam kekristenan ini gitu Pak Paul ya. Betul. Jadi keinginan itu sendiri ya sebetulnya nggak salah. Yang bisa salah jadinya apa tuh yang diinginkan. Kalau yang diinginkan misalnya nih ya, saya itu ingin misalnya mengambil seseorang menjadi istri saya. Masalahnya itu orang udah menjadi istri orang lain. Nah kita nggak bisa berkata nggak apa-apa dong punya keinginan. Enggak, isi keinginan itu atau objek keinginan itu jelas-jelas salah dan berdosa. Dan yang kedua adalah ya cara kita mendapatkannya. Mungkin objek itu sendiri nggak salah. Kita ingin dapat jabatan yang lebih tinggi, tapi kalau cara mendapatkannya salah, ya jadi salah. Nah, memang yang dikhawatirkan di situ, Pak Paul. Jadi pada awalnya memang tidak ada keinginan untuk memperoleh itu secara tidak halal gitu, Pak Paul ya, dengan segala cara gitu. Tetapi dengan berkembangnya waktu dan makin kita itu didesak oleh keinginan kita bisa saja jatuh pada dosa keserakahan itu tadi memang Pak Paul. Saya kira ini banyak terjadi Pak Gunawan. Jadi ya apalagi kita laki-laki ya mendasarkan penghargaan diri kita atas karir. Nah kalau nggak hati-hati tuh kita akhirnya terobsesi. Kita mesti menempati jabatan yang lebih tinggi lah apalah. Dan
kita akhirnya menghalalkan segala cara. Nah, ambisi seperti itulah yang salah ya. Iya. Yang lainnya lagi apa Pak Paul? Tentang ambisi yang lainnya adalah, meskipun ambisi itu sendiri adalah sesuatu yang bersifat netral ya, ada objek ambisi yang jelas-jelas salah. Nah, jadi saya mau membahas kurang-kurangnya ini ada 2 ambisi yang mesti diwaspadai terutama oleh laki-laki. Yang pertama adalah kekayaan dan uang. Firman Tuhan di 1 Timotius pasal 6 ayat 9 dan 10 mengingatkan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam reruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi firman Tuhan jelas berkata, tentang uang dan kekayaan, itu tuh kita nggak bisa berkata netral. Jadi orang yang mau kaya, mengejar-ngejar kekayaan, itu justru Tuhan berkata udah langsung salah. Jadi ambisi mau kaya, itu ambisi yang memang udah langsung Tuhan katakan ini berbahaya sekali ini. Dan kita juga tahu firman Tuhan tadi jelas berkata akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Jadi kalau ada orang berambisi mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya karena dia cinta uang, jelas keinginan itu sendiri udah salah. Jadi tadi saya sudah singgung keinginan memang netral. Tapi khusus Alkitab menyebut ada beberapa hal yang memang kalau kita inginkan itu salah. Tapi kan keinginan akan kekayaan dan uang itu harapan dari semua orang yang bekerja, berusaha, tentu ingin mendapatkan uang, mendapatkan kekayaan, Pak Paul. Masalahnya adalah kita itu memikirkan untuk mencukupi diri kita, ataukah kita memikirkannya untuk mengumpulkan harta itu. Jadi yang penting adalah kita bekerja supaya dapat mencukupkan kebutuhan kita. Kalau kita dipromosikan, pekerjaan kita berhasil, usaha kita kok membuahkan banyak keuntungan, sehingga kita sekarang tiba-tiba menjadi lebih banyak uang. Ya terimalah, itu memang adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi yang Tuhan mau adalah kita nggak mengejar-ngejarnya. Kita melakukan kewajiban kita, biar Tuhan yang memberkati kita. Kita jangan mengejar-ngejarnya. Sebab firman Tuhan berkata kalau kita mengejar-ngejar kekayaan, mencinta-cintai uang, nah udahlah kita tinggal tunggu waktu akan mengalami kehancuran. Ya, kekayaan ini termasuk harta benda tentunya Pak Paul ya. Jadi bukan uang dan kekayaan ini Pak Paul ya. Tetapi apakah ada hal lain yang tadi Pak Paul katakan ada 2 hal yang patut diwaspadai itu tadi? Buat laki-laki hal yang kedua yang juga perlu diwaspadai adalah kuasa, Pak Gunawan. Ya, sesungguhnya kalau kita pikir-pikir ya, ambisi akan kuasa atau ambisi memiliki kuasa adalah keinginan untuk menguasai orang lain. Ujung-ujungnya itu tuh. Kenapa orang mau kuasa? Dia ingin bisa menguasai orang lain. Tujuan mungkin beragam ya, tapi pada umumnya kita menguasai orang untuk memperoleh hormat dan pengabdian dari mereka. Itu saya kira yang memang menjadi akarnya. Kita mau orang itu dalam kuasa kita. Supaya apa? Supaya kita dihormati mereka. Dan mereka mengabdi kepada kita. Mereka memberikan yang kita inginkan. Nah, jadi kita memang harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita itu tuh haus kuasa. Karena banyak orang yang jatuh ke dalam dosa akibat haus kuasa. Sebagai contoh yang nyata adalah hampir semua raja yang memerintah Israel di dalam Alkitab ya, akhirnya terjeblos ke dalam dosa karena apa? Karena kuasa. Jadi firman Tuhan mengajarkan bahwa kita ini tidak boleh menguasai orang. Satu-satunya orang yang perlu dikuasai adalah diri sendiri. Jadi firman Tuhan sangat jelas dalam hal ini Pak Gunawan. Orang mencari apa? Kuasa supaya bisa menguasai orang lain. Tuhan berkata, enggak. Kamu menguasai dirimu sendiri. Itu yang paling penting. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 mengingatkan. Karena itu, kuasailah dirimu
dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Nah, dari sini kita juga bisa belajar bahwa satu-satunya cara untuk dapat melawan ambisi untuk menguasai orang adalah dengan cara mengasihi orang. Jadi ini yang Tuhan tekankan. Nah, di sini seringkali memang terkait dengan yang pertama tadi, yaitu kekayaan dan uang. Orang menggunakan, memanfaatkan kekayaan dan uangnya untuk menguasai orang lain, Pak. Ya, seringkali begitu Pak Gunawan. Jadi ujung-ujungnya memang adalah kita melimpahkan uang lah, kekayaan kepada orang supaya akhirnya kita bisa mengaturnya atau menguasainya. Tepat. Tapi ada lagi orang yang bukan tidak menghiraukan sama sekali, tetapi yang lebih diutamakan adalah puasanya itu. Dia merasa puas kalau dia bisa menguasai orang lain, walaupun mungkin tidak menghasilkan uang yang cukup. Betul. Jadi dalam hal itu yang dibutuhkannya adalah yang tadi saya sebut, yaitu penghormatan dan juga pengabdian. Ada orang-orang yang memang haus sekali akan penghormatan. Orang mesti menghormati dia. Dan pengabdian, orang benar-benar mengabdi kepada dia. Nah, dalam hal ini memang mungkin saja dia nggak mencari-cari uang mereka. Ya, tapi yang dicarinya adalah penghormatan dan pengabdian orang terhadapnya. Dan itu bisa juga terjadi dalam pekerjaan-pekerjaan yang katakan sifatnya rohani gitu Pak Pol. Tepat Pak Gunawan. Yang memang sebetulnya nggak melibatkan uang. Ya, nggak ada uang yang terlibat, nggak ada uang yang dilimpahkan. Tapi karena orang itu memang haus pengabdian orang dan haus penghormatan orang, makanya dia itu sibuk menguasai orang. Supaya orang nanti tetap semuanya hanyalah melihat dia, menghormati dia. Semuanya mengidolakan dia. Nah, ada orang yang memang nggak bisa lepaskan kuasa karena nggak bisa membayangkan dirinya itu tuh dilupakan orang. Dia nggak bisa membayangkan dirinya tiba-tiba nggak ada. Jadi dia mesti selalu ada supaya orang tetap melihat dia itu tuh yang memang patut dihormati. Dan itu juga termasuk ambisi itu tadi ya Pak Boleh? Dari laki-laki misalnya. Betul, saya kira dalam hal ini lebih banyak laki-laki yang bermasalah dengan ambisi yang seperti ini dibandingkan perempuan Pak Gunawan. Sebab kenapa? Sebab memang ada bedanya ya. Perempuan itu sudah tentu akan senang juga lah orang menghormatinya, mengabdi kepadanya. Tapi yang lebih dibutuhkan adalah dikasihi, disayangi. Jadi selama dia mendapatkan itu ya cukup, semuanya nggak apa-apa. Kalau laki-laki memang ya lebih membutuhkan ya penghormatan dari orang. Jadi akhirnya lebih mudah jatuh ke dalam ambisi yang salah ini. Ya, Pak Paul tadi menganjurkan kita harus mengasihi orang lain supaya kita tidak termakan oleh ambisi. Ya. Dalam hal kekuasaan ini bagaimana Pak Paul? Obatnya ya, bukannya bagaimana membuang ambisi menguasai orang. Kadang-kadang kita berpikir, wah saya mau buang ini nih ya, saya nggak mau ini menjadi orang yang mau menguasai orang. Sebetulnya cara membuangnya Tuhan sudah beritahukan kita. Yaitu Tuhan berkata, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Jadi resepnya adalah kita mengasihi orang. Kalau kita mengasihi orang, kita nggak akan pusing tuh bagaimana menguasai orang. Kita nggak akan pusing bagaimana tuh nantinya membuat orang selalu memikirkan kita, mengabdi kepada kita dan menghormati kita. Enggak. Karena waktu kita mengasihi orang, fokus kita bukan pada diri kita, tapi pada orang itu. Memikirkan apa yang paling baik buatnya. Ya. Apakah masih ada hal lain Pak Paul yang perlu diperhatikan? Satu lagi ini. Kita juga perlu mewaspadai ambisi karena ada potensi untuk membuat kita kurang berterima kasih Pak Gunawan. Jadi karena kita ini terus ya memikirkan keinginan, ambisi kita itu, akhirnya bukannya melihat apa yang dimiliki, kita malah melihat apa yang tidak dimiliki. Bukannya puas dan bersyukur, kita malah mengeluh. Jadi kita harus berhati-hati agar jangan sampai gara-gara ambisi kita berubah menjadi orang yang tidak pernah puas. Ya, firman Tuhan di Filipi pasal 4 ayat 11 dan 12 mengingatkan, "Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu
yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi Paulus berkata, dia belajar mencukupkan diri, alias dia belajar untuk berterima kasih, puas, ya udah terima gitu. Nah, kalau orang memikirkannya hanyalah ambisinya, apa yang dia mau, cenderungnya ujung-ujungnya itu Pak Gunawan. Udah dah, nggak bisa menghargai apa yang Tuhan telah berikan kepadanya. Terus memikirkan, saya mesti begini sebab saya nggak punya ini, saya mau dapatkan ini karena saya nggak punya ini. Jadi akhirnya yang dilihat yang tidak dimilikinya dan dia gagal bersyukur atas apa yang telah diberikan kepadanya. Ya, ini membedakannya dengan orang yang tidak punya gairah untuk bekerja atau untuk maju. Bagaimana Pak Paul? Nah, orang yang memusatkan perhatiannya pada berikanlah yang terbaik ya, persembahkanlah yang terbaik kepada Tuhan, dia nggak akan memikirkan memang tentang uangnya lah, hasilnya, enggak. Yang penting adalah dia melakukan yang terbaik. Nah, sekali lagi, waktu dia melakukan yang terbaik, kemudian Tuhan itu menambahkan, nah itulah berkat Tuhan. Tapi yang paling penting adalah dia melakukannya bukan supaya dia mendapatkan yang lebih-lebih itu, bukan. Tapi karena dia mau bertanggung jawab. Tuhan sudah berikan ini tugas, ya udah dia kerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, beda dengan orang yang memang malas ya. Sehingga apapun yang diberikan, kesempatan apapun yang Tuhan bukakan, dia kerjakannya separuh hati, asal-asalan, nggak memberikan yang terbaik. Jadi sekali lagi, fokus kita mestilah pada memberikan yang terbaik. Hasilnya serahkan kepada Tuhan. Jangan itu yang kita kejar-kejar. Nah, celakanya orang yang Pak Paul tadi sebutkan malas ini seringkali berlindung di balik ini tadi Pak Paul. Dia berkata, ya memang saya tidak berambisi untuk itu. Saya ini pasrah saja kepada Tuhan. Nah, ini pasrah yang keliru saya rasa. Saya setuju Pak Gunawan. Jadi kita memang dituntut Tuhan untuk menjadi juru kunci yang baik. Artinya kita ini ya menerima pemberian Tuhan, karunia dan kesempatan yang Tuhan bukakan, dan manfaatkanlah. Jangan sia-siakan. Sebab ya kita hidup hanya sekali, kesempatan itu diberikan kepada Tuhan, jadi kita memang mesti menggunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ya kita ya karena malah ya mengatasnamakannya semuanya atas, pokoknya yang penting saya bersyukur. Jadi sebenarnya ambisi itu tetap kita butuhkan untuk memberikan gairah di dalam hidup kita Pak Paul ya. Hanya masalahnya bagaimana kita mengelola ambisi itu gitu. Dan menetapkan yang benarnya ambisinya itu. Jadi ambisi benar-benar adalah sebuah hal yang netral, yaitu keinginan saja. Namun telah kita bahas, kalau ambisinya untuk cari kekayaan dan uang, Alkitab jelas berkata itu salah. Jangan kita kejar kekayaan. Terus yang kedua juga, ambisi akan kuasa. Enggak boleh. Tuhan memanggil kita bukan untuk menguasai orang lain. Tuhan memanggil kita untuk menguasai diri sendiri. Jadi sekali lagi, fokusnya bukan orang lain. Bagaimana menguasai mereka. Tapi diri kita sendiri. Dan yang berikut ini telah kita bahas adalah hati-hati dengan ambisi. Meskipun ambisi itu benar, nggak salah. Namun hati-hati. Sebab kalau kita nggak hati-hati, mata kita akhirnya hanya tertuju pada apa yang kita nggak punya. Dan gagal akhirnya berterima kasih atas apa yang kita punya. Hal lain yang perlu diperhatikan supaya jangan ambisi kita itu merugikan kita dan merugikan orang lain apa Pak? Yang terakhir adalah ini Pak Gunawan. Kita mesti berhati-hati dengan ambisi sebab ambisi dapat membuat kita melupakan Tuhan dan menginjak-injak manusia. Maksud saya begini. Oleh karena terfokus ya pada apa yang kita inginkan, kita malah mengabaikan apa yang diinginkan Tuhan. Misalnya, kita mau pokoknya ya mendapatkan posisi yang bagus di dalam pekerjaan kita. Terus kita fokuskan itu. Sehingga kita lupa dan mengabaikan apa tuh yang Tuhan inginkan. Sebab memang belum tentu itulah yang Tuhan inginkan. Kita misalnya mau masuk ke jurusan tertentu dalam perkuliahan. Wah, kita ambisi pasakan ke sana. Kita lupa berdoa dan bertanya, Tuhan, apakah itu yang kau inginkan? Jadi, kita mesti berhati-hati. Dan, tadi saya juga singgung, hati-hati dengan ambisi, karena ambisi itu tuh bisa membuat kita akhirnya menginjak-injak manusia. Karena mata hanya tertuju pada apa yang kita kejar,
Kita kurang mempedulikan perasaan orang di dekat kita. Mungkin kita memperalatnya, mungkin kita malah menginjaknya. Singkat kata, ambisi dapat membuat kita kehilangan kekudusan. Sehingga pada akhirnya kita tidak lagi melihat Tuhan dan sesama kita manusia. Ya, nah ini Paulus ya pernah menjadi orang yang berambisi. Namun setelah dia mengenal Kristus, ambisinya hanyalah terpusat pada satu hal. Sebagaimana diungkapkannya di Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Udah, itu yang dia inginkan. Itulah ambisinya dia. Nah, demi memenuhi ambisinya itu kadang-kadang keluarga bisa jadi korban, Pak Paul. Yang Pak Paul katakan menginjak-injak manusia itu bisa saja orang yang dekat dengan dia gitu. Jadi istrinya, suaminya, atau anak-anaknya. Iya, seringkali begitu Pak Gunawan. Jadi kadang-kadang ya kita alpa ya, kita nggak ingat bahwa aduh gara-gara saya mengejar posisi ini, jabatan ini atau apa, akhirnya keluarga kita menderita. Ya, mereka nggak bahagia, mereka sengsara. Nah, tapi kita nggak pusing sebab yang penting kita mendapatkan yang kita inginkan itu. Dan kita hanya menuntut keluarga kita mengerti. Tapi kita gagal mengerti mereka. Jadi hati-hati. Ambisi itu sendiri, keinginan itu sendiri belum tentu salah. Tapi jangan sampai gara-gara ambisi itu akhirnya orang-orang di sekitar kita menjadi korban kita sendiri. Nah, seringkali orang-orang yang berambisi seperti itu sulit sekali untuk disadarkan atau diingatkan, Pak Paul. Terutama juga kalau yang mengingatkan itu orang-orang terdekat dia. Tetapi kalau kita tidak mengingatkan, kita jadi korbannya. Ini bagaimana, Pak Paul? Sebab begini ya, kita mesti tetap mengingatkan karena tugas kita adalah mengingatkan. Memang belum tentu orang itu mendengarkan kita. Namun setidak-tidaknya kalau kita mengingatkan, dia bisa diingatkan. Meskipun hanya berlangsung sementara. Tapi seenggaknya dia diingatkan. Nah, siapa tahu waktu dia dalam proses mengejarnya, terus dia mengalami sesuatu, dia misalkan kegagalan atau apalah, dia ingat apa yang kita katakan. Dan ingatan itu tuh bisa membuat dia sadar, iya, saya udah salah nih, gak boleh nih begini nih, saya harus mundur nih. Jadi tetap mengingatkan itu penting ya. Dan seringkali ambisi ini juga ada latar belakangnya gitu Pak Paul. Jadi masa kecil atau semasa muda dulu dia tidak bisa mencapainya. Dan sekarang dia ada kesempatan, dia akan gunakan itu ya, untuk meraih apa yang dulunya tidak sempat dia raih. Betul sekali. Jadi kadang-kadang ya latar belakang kita yang kurang ya, akhirnya membuat kita tuh terlalu bersemangat mengejar apa yang menjadi kekurangan kita. Dan dalam prosesnya ya kadang-kadang kita malah mengorbankan orang lain. Saya masih ingat sekali cerita sejarah Pak Gunawan. Yaitu apa? Tidak ada negara yang bisa menguasai Uni Soviet atau Rusia ya sekarang ini. Kenapa? Sebab negara itu begitu luas dan musim dingin di sana luar biasa parahnya, beratnya. Nah, kita tahu ada yang pernah mencoba yaitu Napoleon. Tapi apa yang terjadi? Kalah, nggak bisa. Nah, orang kedua yang mencoba untuk menguasai Soviet adalah saat itu Hitler. Dia juga berusaha. Dia kirimkan tentara ke sana. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Ribuan tentara Jerman mati di sana. Mati karena apa? Bukan karena perang, tapi karena kelaparan dan kedinginan di musim dinginnya. Nah, ini adalah contoh orang yang nggak mau, yang mengerti. Nggak mau belajar dari sejarah. Kenapa? Ambisi. Mesti menguasai negara Rusia ini atau Soviet Union ini. Tapi dalam prosesnya dia menginjak-injak orang, mengorbankan orang begitu banyak. Ini nih contoh buruk dari ambisi. Jadi banyak ambisi ini disertai kediktatoran gitu Pak Boleh, dengan menguasai orang lain dan mengorbankan orang lain. Seringkali akhirnya begitu Pak Gunawan, karena kita gelap mata, pokoknya kita mendapatkan yang kita inginkan, kita nggak peduli dengan orang lain. Jadi kita harus kembali lagi kepada apa yang firman Tuhan ajarkan ya. Jangan kita itu kuasai orang. Kuasai diri sendiri. Itu yang Tuhan inginkan. Ya, sebenarnya Alkitab memberikan contoh yang cukup banyak untuk kita di dalam hal mengelola ambisi ini Pak Paul. Hanya masalahnya kita mau atau enggak gitu aja Pak Paul. Betul sekali ya. Kadang-kadang kita udah tahu apa yang benar Pak Gunawan, tapi
kita gelap mata ya, karena kita udah begitu ya mendambakan apa yang kita inginkan itu. Ya, seringkali tuntutan di sekeliling kita itu yang membuat kita salah di dalam menggunakan ambisi. Karena kita melihat orang lain kok sukses, orang lain kok bisa maju. Nah, secara tidak kita sadari, lalu kita terpacu untuk itu, Pak. Ya, ya nggak bisa disalahkan ya. Lingkungan itu memang berpengaruh ya Pak Gunawan. Teman kita punya ini, tetangga kita punya itu, wah kita akhirnya juga tergoda ya, terbakar. Kita juga harus mempunyai itu dan ini ya. Akhirnya kita malah jatuh ke dalam dosa. Ya, satu-satunya kita harus kembali kepada Tuhan, mohon pertolongannya dan kita terus belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, Pak Paul. Betul sekali Pak Gunawan. Ya, terima kasih untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang laki-laki dan ambisi. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang